Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, SMBMM, dalam mata kuliah Innovation atau Inovasi. Baik, untuk pertemuan ke-9 kali ini, pertemuan pertama setelah ujian tengah semester, kita akan membahas mengenai inovasi produk. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai product innovation atau inovasi produk. Dalam dunia inovasi, yang paling mudah itu adalah yang paling sering dan paling kadang disalahartikan ya. Inovasi itu pasti berkaitan sama produk, padahal belum tentu. Bisa juga berkaitan dengan efisiensi anggaran ya, bisa juga berkaitan dengan inovasi jasa dan lain sebagainya. Tapi yang paling gampang terlihat dan paling gampang dimulai itu dengan inovasi produk. Nah, ini ada gambar mengenai pentingnya inovasi produk dan jasa menurut Holtzman 2011. Jadi, di sini ada product and service development. Bagaimana mengembangkan produk dan service dalam sebuah perusahaan melalui inovasi. Nah, ini kaitannya dengan dua hal pasti. Yang pertama adalah operation resources, ya, atau sumber daya untuk operasional sehari-hari, serta market requirements, persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh pasar. Kita lihat dulu dari internalnya dulu deh, yang operation resources. Yang pertama adalah rapid technology change, ya. Ketika perusahaan ini ingin melakukan inovasi, baik produk maupun service, dari sisi operasionalnya harus menggunakan teknologi yang terbaru, sehingga adanya perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat itu juga akan mempengaruhi. Kemudian means of building capabilities, nggak cuman alat atau teknologinya aja yang diperbarui atau yang semakin canggih, tetapi juga kapabilitas dari organisasi termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian involves all parts of the business. Alangkah baiknya jika semua bagian di dalam bisnis itu semuanya turut berpartisipasi, ikut andil di dalam operation resource untuk mencapai inovasi produk dan service atau pengembangan produk dan service. Kemudian dari sisi pasar, persyaratan pasar, yang pertama ya persaingan, competitiveness ya, adanya perkembangan persaingan atau meningkatnya persaingan pasar, sehingga mau nggak mau organisasi atau perusahaan ini harus membuat pengembangan produk dan jasa atau harus membuat inovasi. Kemudian shorten life cycles, ya, memperpendek siklus dari suatu produk atau jasa. Jadi yang awal mula produk atau jasa itu baru diperkenalkan, ada istilahnya product life cycle ya. Jadi begitu produk itu dari mulai diperkenalkan, orang-orang mulai pada tahu, orang-orang mulai pengen beli, orang-orang akhirnya mulai merasa bosan, sampai akhirnya produk itu ditinggalkan. Nah, saat itu, pada saat sudah mulai merasa bosan, di situ harusnya mulai perusahaan membuat inovasi produk yang baru. Nah, karena semakin sempitnya life cycle produk tadi, maka harus dilakukan inovasi-inovasi produk atau jasa. Kemudian fragmented market, ya, pasarnya fragmented gitu. Jadi memang kaitannya dengan pasar ini sangat kompleks dan ya kita nggak bisa kontrol karena kaitannya sama eksternal gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah stage model proses pengembangan produk menurut Holtzman 2011. Jadi gimana sih tahap-tahapan kita dalam membuat pengembangan produk atau inovasi produk, dimulai dengan menggenerasikan atau concept generation. Jadi kita menggambarkan terlebih dahulu konsepnya seperti apa. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata sekarang konsepnya yang banyak diminati yang A, B, C, D gitu ya. Kemudian kita screening dari sekian banyak hal itu yang mungkin dilakukan yang mana. Ya, baru kita buat desain awalnya, preliminary design. Kemudian kita evaluasi desainnya dan lakukan perkembangan, perbaikan. Jadi trial error gitu ya. Sampai dengan kita bisa membuat prototyping dan final design. Setelah itu baru kita developing the operation process. Jadi meningkatkan atau mengembangkan proses operasionalnya supaya lebih efektif dan efisien. Nah, di sini juga uji pasar penting nih. Ketika ada inovasi produk, tahapannya adalah ketika pada saat desain, evaluation dan improvement. Nah, di sini ada poin mengenai
evaluasi produk di pasar gitu. Pengecekan pasar sebenarnya menerima nggak sih produk ini, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian, nah cara terbaik dalam pengembangan produk ada 7 dimensi. Yang pertama, strategi mendefinisikan dan merencanakan visi. Kemudian yang kedua, tahapan proses. Kemudian pasti kita harus melakukan penelitian. Ya. Kemudian kita kaitkan SDM dan tim semua yang terkait, kita ajak berpartisipasi, kemudian kaitkan dengan budaya perusahaan juga, evaluasi matriks dan performa, jadi berdasarkan kinerja yang ada, maka yang mana yang harus diperbaiki gitu ya. Kemudian komersialisasi. Ya, komersialisasi ini menurut saya paling penting karena ketika kita membuat inovasi tapi tidak bisa dikomersialisasikan, walaupun dia punya nilai gitu tapi tidak bisa diterima sama pasar, maka tidak akan jadi berarti untuk perusahaan. Ya. Kemudian ini ada istilahnya market pull and technology push. Ya, gimana caranya inovasi itu bisa bersifat market pull atau demand pull sesuai dengan permintaan pasar ya. Kemudian juga berdasarkan dorongan teknologi yang ada, menggunakan teknologi yang semakin baik, semakin terkini, semakin canggih. Ya, biasanya tergantung, kebanyakan ini bisa melalui market pull, tapi bisa juga lewat teknologi push. Kalau misalnya market pull, biasanya inovasi itu dimulai dari ketidakpuasan konsumen. Ada komplain dari konsumen, maka ini menjadi feedback bagi perusahaan untuk memperbaiki produk atau jasanya. Kemudian dibuat pemecahan masalah sesuai dengan permintaan konsumen tersebut. Nah, kalau teknologi push, inovasi itu dimulai dari ketidakpuasan penelitinya sendiri, dan dorongannya datang dari kompetensi teknologi yang teraplikasi. Tidak melihat pasar, apakah produk tersebut akan dibutuhkan sebelumnya oleh pasar atau tidak. Ya, sekali lagi yang paling baik adalah berarti kita melihat pasarnya terlebih dahulu karena walaupun kita menggunakan teknologi, misalnya kita menggunakan inovasi berdasarkan teknologi push atau ya sudah ini ada yang masih kurang nih menurut perusahaan, menurut bagian research and development di dalam perusahaan. Oh, produk ini kayaknya masih bisa dikembangkan lagi. Tapi ternyata itu nggak efektif dan nggak dibutuhkan sama konsumen kalau lebih dari itu. Itu sudah pas gitu, sudah optimal antara kualitas produknya dan harganya misalnya ya sudah tidak perlu dikembangkan lagi karena memang konsumen butuhnya sampai di situ aja gitu. Jadi alangkah lebih baik kita tahu dulu nih pasar atau konsumen maunya seperti apa, baru kita buat inovasinya. Jangan hanya berdasarkan pendapat dari perusahaan internal sendiri, gitu ya. Nah, peran pemasaran atau marketing dalam inovasi produk, sekali lagi komersialisasi, pemasaran, marketing ini sangat penting karena inovasi apapun kalau tidak diterima dalam pasar, ya itu ya jadi percuma gitu ya, karena tidak komersil gitu. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia bahkan merugikan. Karena namanya membuat inovasi, melakukan inovasi, itu pasti membutuhkan anggaran dan modal. Nah, pada saat inovasi tersebut berhasil dan dikomersialisasikan dan diterima, maka akan akan mendatangkan pendapatan untuk perusahaan dan ini menjadi profit untuk perusahaan. Tapi kalau enggak, ya akhirnya perusahaan cuma ngeluarin uang untuk anggaran tadi untuk melakukan inovasi tanpa dapat feedback-nya lagi. Gitu. Kemudian ini ada beberapa strategi pemasaran dan inovasi, 4 dimensi strategi pemasaran. Yang pertama strategi branding. Ya, kalau kita mau membuat inovasi, nggak perlu dari produknya kita buat secara keseluruhan, kita ubah aja brandingnya. Apakah dari sisi iklannya, pendekatan ke konsumennya seperti apa, atau mau dari sisi packaging produknya, dan lain sebagainya. Yang penting brandingnya berubah. Kemudian strategi inovasi, ya kalau strategi inovasi memang kita rubah produknya dengan spesifikasi tertentu yang lebih baik misalnya. Atau strategi low cost, kita mau melakukan efisiensi. Produknya tidak usah diubah, tapi sebenarnya banyak hal dalam proses produksi produk tersebut yang bisa kita kurangin kita lebih efisiensikan gitu ya dari sumber dayanya sehingga cost-nya lebih rendah daripada biasanya. Otomatis ini akan menguntungkan untuk perusahaan. Kemudian strategi channel ini kaitannya dengan saluran distribusi. Ketika perusahaan ini bisa memberikan akses yang lebih baik kepada konsumen untuk suatu produk atau jasa, gitu ya. Oke, nah peluncuran produk baru dan performanya. Ketika perusahaan membuat inovasi produk, kemudian dikomersialisasikan, itu harus dievaluasi performanya seperti apa, kinerjanya seperti apa, apakah baik, apakah kurang baik, di mana salahnya gitu ya. Biasanya
Ada beberapa poin keberhasilan. Yang pertama, tingkat keberhasilan produk baru, strategi peluncuran untuk produk baru, waktu peluncuran produk baru. Semakin cepat semakin bermanfaat untuk perusahaan. Jadi ketika perusahaan sudah membuat inovasi produk, jangan lama-lama untuk diluncurkan karena waktu ini juga akan membuat jangan-jangan akan membuat semakin produk ini semakin ketinggalan, atau mungkin ada produk pesaing yang ternyata sudah terlanjur lebih dahulu untuk mengeluarkan inovasi produknya dan lain sebagainya gitu. Nah, yang paling gampang jika dilihat dari pasar, semakin besar sumber daya pemasaran dalam peluncuran suatu produk, maka semakin tinggi kemungkinan berhasilnya. Sekali lagi, komersialisasi itu penting. Ketika memang pasarnya sudah ada, ketika produk itu bisa menjawab permasalahan di pasar, maka inovasi itu dianggap berhasil gitu ya. Perlunya penelitian dan pengujian pasar untuk membuat sebuah inovasi produk. Itu sangat penting. Nah, ini ada contoh implementasi inovasi produk, ada videonya, nanti saya upload, bisa dicek aja di video yang ada di link yang ada di UBL Apps ya, atau nanti bisa saya upload, saya share linknya di keterangan di bawah video ini, begitu. Kemudian demikian untuk materi mengenai inovasi produk dari saya. Jika ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp ataupun di komen maupun lewat email. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.